Konsep evaluasi pembelajaran. Konsep dasar evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan informasi dan alat yang dibutuhkan untuk menilai sejauh mana dan bagaimana proses pembelajaran berjalan. Evaluasi pembelajaran menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Anderson dan Cradle tahun 2021 yang mengatakan bahwa evaluasi pembelajaran tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses yang dilalui siswa. Sedangkan menurut Grondlund dan Lim tahun 1990 mengatakan bahwa evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses menganalisa, mengumpulkan, serta menginterpretasi suatu informasi secara runtut untuk menetapkan sejauh mana tujuan pembelajaran tersebut membuahkan hasil. Komponen evaluasi pembelajaran. Dalam evaluasi pembelajaran, terdapat beberapa komponen kunci, yaitu yang pertama, tujuan, di mana menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh anak. Yang kedua, kriteria penilaian, yaitu standar yang digunakan dalam menilai kinerja siswa. Yang ketiga ada metode evaluasi, adalah teknik yang digunakan untuk mengukur kinerja siswa. Nah, tujuan dari evaluasi pembelajaran adalah untuk mengumpulkan informasi yang menjadi landasan dalam mengukur tingkat kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar peserta didik, serta keefektifan pendidik dalam mengajar. Adapun prinsip evaluasi pembelajaran, menurut Grondlund dan Lim tahun 1990, dalam buku penilaian pencapaian hasil belajar siswa di sekolah terdapat 5 prinsip. Nah, prinsip yang pertama adalah komprehensif, yang berarti evaluasi dilakukan pada semua aspek perkembangan anak atau secara menyeluruh. Yang kedua, adil dan objektif, yaitu evaluasi pembelajaran pada siswa dengan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah kontinuitas, adalah evaluasi dengan membandingkan hasil kemampuan siswa saat ini dengan periode sebelumnya untuk mengetahui apakah siswa mengalami peningkatan atau penurunan. Yang keempat, kooperatif, adalah evaluasi pembelajaran yang diperlukan kerjasama antara guru mata pelajaran dengan pihak lainnya seperti kepala sekolah, guru BK, wali kelas, bahkan orang tua. Yang kelima adalah praktis, adalah evaluasi pembelajaran yang digunakan adalah yang harus mudah diaplikasikan, dipahami, dan dimengerti oleh para siswa. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama, tes sumatif. Tes sumatif berfungsi memberikan bahan laporan kepada berbagai pihak, khususnya kepada orang tua siswa. Contohnya adalah tes lisan, ulangan, ujian semester, dan praktik kerja lapangan atau UKL. Yang kedua, tes formatif. Tes formatif adalah penilaian yang dilakukan dengan tujuan memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Contohnya seperti diskusi kelas atau kelompok, presentasi, dan kuis singkat. Yang ketiga ada penilaian penempatan. Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang dilakukan untuk menempatkan siswa pada situasi belajar mengajar yang sesuai dengan kemampuan dan bakat siswa. Contohnya penempatan untuk anak-anak untuk menilai perkembangan anak secara menyeluruh. Yang keempat, evaluasi diagnostik. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk menelah kelebihan dan kekurangan seseorang dalam bidang kompetensi tertentu. Contohnya, tes tertulis yang biasa diberikan sebelum memulai pembelajaran untuk mengukur kemampuan awal dari siswa. Ruang lingkup pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengertian pengukuran. Pengukuran dalam pembelajaran adalah proses pemberian angka terhadap proses dan hasil pembelajaran berdasarkan aturan, ukuran, atau formulasi tertentu yang jelas dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dalam rangka memberikan keputusan terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang pertama, menurut J. Umar dalam Pengantar Penilaian Pendidikan tahun 1991 menyebutkan bahwa pengukuran adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi data secara kuantitatif.
Yang kedua, menurut J.C. Calonggesi dalam buku merancang tes untuk menilai prestasi siswa tahun 1995 menyebutkan pengukuran adalah suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Tujuan pengukuran. Setiap kegiatan pembelajaran yang berlangsung perlu dilakukan pengukuran untuk mengetahui apakah proses pembelajaran yang telah dilakukan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, hasil belajar siswa tersebut merupakan indikator utama untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran. Yang berikut pengertian dari penilaian. Dalam pembelajaran, penilaian adalah cara yang digunakan oleh pendidik untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang digunakan. Menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Slavin tahun 2011, menyatakan penilaian adalah suatu pengukuran sejauh mana siswa telah mencapai tujuan yang ditetapkan bagi mereka. Yang kedua, menurut Irianti tahun 2004, menjelaskan penilaian adalah suatu kegiatan pengukuran kuantitatif, penetapan mutu pengetahuan siswa secara menyeluruh dan terintegrasi dalam proses pembelajaran serta menggunakan beragam bentuk. Tujuan penilaian. Tujuan penilaian adalah untuk mengetahui informasi secara keseluruhan, baik hasil maupun proses pembelajaran, untuk memantau perkembangan belajar yang telah dicapai oleh peserta didik. Pengertian evaluasi. Evaluasi adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang suatu program, kegiatan, atau proyek untuk menilai efektivitas atau keberhasilannya. Nah, pendapat para ahli tentang evaluasi yaitu yang pertama, menurut Ari Kunto tahun 2010 mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu. Nah, selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Yang kedua, menurut Sudhijono tahun 1996 yang menyatakan bahwa pengertian evaluasi adalah penafsiran atau interpretasi yang bersumber pada data kuantitatif, sedangkan data kuantitatif berasal dari hasil pengukuran. Adapun tujuan dari evaluasi itu sendiri adalah untuk mengetahui proses belajar peserta didik, apakah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah diterapkan, mengecek hasil belajar peserta didik apakah ada kekurangan atau tidak dalam proses pembelajaran, dan mencari solusi dari kekurangan yang peserta didik alami. Nah, yang berikut saya akan membahas tentang teknik, prosedur, dan pemanfaatan hasil belajar peserta didik di PAUD. Pengertian teknik penilaian. Teknik penilaian adalah cara untuk menguatkan kemampuan peserta didik dan menunjukkan apa yang mereka mengerti dan bisa dilakukan. Pendapat para ahli tentang teknik penilaian. Yang pertama, menurut Anita Yus tahun 2023, menyatakan bahwa teknik penilaian adalah cara untuk mencari tahu informasi perkembangan anak dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menurut Mardapi tahun 2020, menjelaskan bahwa penilaian adalah metode yang dilakukan untuk menilai hasil belajar siswa yang dapat berupa tes, observasi, dan penugasan. Adapun tujuan penilaian adalah untuk mengetahui informasi secara keseluruhan, baik hasil maupun proses pembelajaran, untuk memantau perkembangan belajar yang dicapai oleh peserta didik. Jenis-jenis teknik penilaian. Yang pertama ada observasi. Nah, observasi ini sendiri adalah pengamatan langsung dalam mengumpulkan data tentang aspek perkembangan anak dalam berbagai kegiatan. Nah, contohnya seperti guru mengamati perkembangan anak dalam sebuah kegiatan bermain, dan di situ guru melihat apakah dalam proses pembelajaran tersebut anak mengalami peningkatan atau keterlambatan. Yang kedua ada unjuk rasa. Nah, unjuk rasa di PAUD biasanya berupa kegiatan di mana anak-anak mengungkapkan perasaan mereka tentang apa yang mereka lihat dan rasakan. Contohnya, setelah anak-anak bermain, guru menanyakan perasaan mereka, apakah mereka senang atau tidak, dan juga memberikan kesempatan bagi anak untuk menceritakan kembali apa yang mereka sudah lakukan. Yang ketiga ada wawancara. Wawancara adalah teknik penilaian yang melihat atau melibatkan percakapan langsung antara anak dan orang tua untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan anak. Yang keempat, catatan anekdot.
Catatan anekdot adalah catatan singkat yang mencatat momen atau kejadian tertentu yang menggambarkan perkembangan anak dari waktu ke waktu. Contohnya, guru mengumpulkan hasil belajar anak seperti tulisan, gambar, dan karya seni lainnya. Yang kelima, sosiometri. Sosiometri adalah teknik pengumpulan data untuk mempelajari hubungan sosial anak antara individu dalam suatu kelompok. Contohnya, dalam sebuah kelompok, guru melihat apakah anak tersebut saling membantu antara sesama teman sebaya dalam bermain. Yang keenam, pemberian tugas. Pemberian tugas adalah cara memberikan tugas belajar kepada anak agar dapat menguasai kegiatan yang sudah dilakukan dan kesempatan bagi anak untuk belajar bersama dengan orang tua di rumah. Contohnya, pemberian ayat hafalan dan mewarnai di rumah. Fungsi penilaian di PAUD ada dua. Yang pertama adalah untuk mengukur kemampuan anak usia dini. Yang kedua, memberikan umpan balik kepada anak usia dini. Yang berikut adalah prosedur penilaian. Prosedur penilaian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data dalam rangka menilai pencapaian hasil belajar anak. Pendapat para ahli tentang prosedur penilaian di PAUD. Yang pertama, menurut Sujono tahun 2022, menyatakan bahwa prosedur penilaian adalah serangkaian langkah yang sistematis untuk mengukur dana, mengevaluasi pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedua, menurut Arie Gunton tahun 2023, mengemukakan bahwa prosedur penilaian adalah teknik yang digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Beberapa prosedur penilaian di PAUD, yaitu yang pertama, merumuskan masalah, yang kedua, menetapkan kriteria penilaian, yang ketiga, mengumpulkan data, dan yang keempat adalah pelaporan hasil. Sedangkan tujuan prosedur penilaian di PAUD adalah untuk memantau dan memperbaiki kemajuan belajar untuk mengetahui tingkat perkembangan anak. Seperti yang pertama, mengetahui tingkat perkembangan fisik dan mental anak. Yang kedua, mengetahui hambatan dan kesulitan yang dialami anak. Yang ketiga, menilai tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap anak. Yang keempat, memotivasi, mengembangkan, dan membina anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemanfaatan hasil belajar. Pemanfaatan hasil belajar anak usia dini adalah langkah penting dalam memaksimalkan proses belajar dan mencapai tujuan pendidikan. Informasi yang diperoleh dari hasil belajar digunakan untuk berbagai keperluan, baik untuk meningkatkan kualitas belajar, memetakan perkembangan anak, maupun untuk mendukung dalam mengambil keputusan terkait pendidikan anak. Nah, pendapat beberapa ahli tentang hasil belajar anak yaitu yang pertama, Ismail tahun 2021 mengatakan bahwa pemanfaatan hasil belajar digunakan untuk menilai perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak sehingga pendidik dapat merancang pengalaman belajar yang sesuai. Yang berikut menurut Igelman dan Rieder tahun 2021 menekankan bahwa pemanfaatan hasil belajar harus digunakan untuk mengembangkan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan anak sehingga pembelajaran dapat terarah dan efektif. Beberapa contoh pemanfaatan hasil belajar di PAUD. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran, seperti identifikasi kebutuhan belajar, di mana di sini guru menyesuaikan metode pembelajaran, materi, dan strategi untuk memenuhi kebutuhan belajar anak di PAUD. Yang berikut, memetakan perkembangan anak, seperti pengembangan profil anak, di mana di sini guru memahami perkembangan anak secara menyeluruh. Yang kedua, identifikasi potensi minat, di mana guru merancang kegiatan pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan minat anak. Yang ketiga, pemantauan perkembangan. Di sini guru melihat kemajuan anak dan mengidentifikasi area yang perlu mendapat perhatian khusus. Yang berikut, komunikasi dengan orang tua, seperti laporan perkembangan anak, di mana hasil belajar anak digunakan untuk membuat perkembangan anak sebagai laporan kepada orang tua. Yang kedua, kerjasama orang tua, di mana informasi dari hasil belajar digunakan untuk membina kerjasama yang baik antara orang tua dan guru untuk mendukung perkembangan anak. Nah, demikian materi saya tentang evaluasi pembelajaran. Kesimpulan dari materi saya adalah evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mengetahui seberapa berhasil suatu pembelajaran dan membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar siswa. Evaluasi pembelajaran penting dilakukan
untuk mengetahui efektivitas sistem pembelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan. Evaluasi tidak dapat dilakukan tanpa adanya pengukuran dan penilaian terlebih dahulu. Penilaian dan pemanfaatan hasil belajar adalah proses untuk mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik, memantau kemajuan belajar, dan memperbaiki hasil belajar. Penilaian hasil belajar dilakukan secara terencana dan sistematis, serta mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yeah, Bobby Valentino.